Hari ini kita akan bahas satu nama yang pasti Anda semua kenal. Nama yang dulu ada di mana-mana dan sekarang jadi cerita. Nokia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang raja bisa jatuh. Kisah tentang inovasi, kesombongan, dan sebuah pelajaran yang sangat mahal. Pertanyaannya kan ini, gimana ceritanya Raja Ponsel ini kok sekarang jadi kenangan aja? Dulu kayaknya hampir semua orang pakai Nokia kan? Mungkin Anda juga pernah punya. Terus, kok bisa hilang begitu saja? Dan cepat banget lagi. Nah, ini yang mau kita bongkar. Oke, jadi alur cerita kita bakal kayak gini. Kita mulai dari awalnya yang jujur, aneh banget, terus kita lihat masa-masa emasnya, lalu momen yang mengubah semua permainan, kejatuhannya yang dramatis, dan yang paling penting, apa sih pelajarannya buat kita semua? Oke, bagian pertama. Dari pabrik kertas ke ponsel. Judulnya aja udah aneh ya. Tapi beneran loh, cerita Nokia itu mulainya sama sekali bukan dari teknologi. Coba deh lihat perjalanannya. Gila kan? Mulainya itu dari pabrik kertas tahun 1865. Terus butuh 100 tahun lebih buat mereka bertransformasi. Di tahun 60-an mereka baru masuk ke telekomunikasi. Terus di tahun 87 mereka bikin ponsel portable pertama yang ya ukurannya masih segede batu bata. Tapi, nah ini kuncinya, di tahun 90-an mereka jadi jagoannya teknologi GSM. Inilah langkah yang bikin mereka jadi raja. Nah, dari situlah kita masuk ke bagian kedua, Sang Raja Ponsel. Ini dia masa-masa jaya, era emasnya Nokia. 40%. Coba bayangin, di puncaknya, 4 dari 10 ponsel yang dijual di seluruh dunia itu mereknya Nokia. Gila kan? Dominasi kayak gini tuh kayaknya sekarang hampir mustahil terjadi. Terus, kenapa sih semua orang cinta banget sama Nokia? Jawabannya simple. Produk mereka itu juara. Ingat kan Nokia 3310 yang legendaris itu? Dibanting juga nggak apa-apa. Baterainya awetnya bisa seminggu. Terus pakainya gampang banget, sinyalnya kuat di mana-mana. Pokoknya Nokia itu tahu banget apa yang orang mau dari sebuah ponsel pada zaman itu. Tapi, semua kejayaan itu ada batasnya. Kita masuk ke bagian ketiga, iPhone yang mengubah dunia. Nah, disinilah semuanya mulai goyah. Oke, sebelum lanjut, ada satu konsep penting yang perlu kita pahami. Namanya inovasi disruptif. Ini tuh bukan cuma bikin produk yang lebih bagus dikit. Bukan. Ini tuh soal menciptakan sesuatu yang baru, yang mengubah total aturan mainnya. Nah, inilah yang datang menghantam Nokia. Dan ini dia momennya. Tiba-tiba, di tahun 2007, Apple ngerilis iPhone. Layar sentuh, ada App Store. Mendadak, ponsel itu bukan lagi cuma buat telepon dan SMS, tapi jadi komputer di saku kita. Gak lama, setahun kemudian, Google datang dengan Android, ngasih senjata yang sama ke semua pesaing. Dan, boom! Dunia berubah secepat itu. Jadi, inti perangnya di mana? Di sini nih, perang sistem operasi. Simbiannya Nokia itu ya efisien, baterainya awet, tapi kaku banget. Sama sekali nggak didesain buat layar sentuh dan ribuan aplikasi. Sementara itu, iOS dan Android, mereka lahir untuk itu. Mereka menawarkan internet beneran di ponsel dan lautan aplikasi yang bisa kita pilih. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Nokia, si raksasa ini, kayaknya terlalu nyaman dengan kesuksesannya. Mereka pede banget sama hardware mereka yang kuat, tapi mereka nggak sadar kalau perang udah pindah ke software, ke ekosistem aplikasi. Hasilnya, mereka lambat banget, terlalu lambat. Nah, kelambatan itu akhirnya berujung ke babak yang paling dramatis. Bagian 4, platform yang terbakar. Di sini kita lihat upaya-upaya terakhir mereka yang putus asa. Kutipan ini, wah ini merangkum semuanya. Datangnya dari memo internal CEO baru Nokia waktu itu, Stephen Elop. Coba Anda bayangin jadi karyawan di sana. Tiba-tiba CEO bilang, kita ini lagi berdiri di atas anjungan minyak yang terbakar. Artinya apa? Mereka harus lompat kalau nggak mau ikut terbakar hangus. Panik kan? Dan lompatan yang mereka pilih itu sebuah pertaruhan super besar. Mereka buang Symbian dan Migo, OS yang mereka kembangin sendiri, terus mereka gandengan tangan eksklusif sama Microsoft buat pakai Windows Phone. Harapannya, ini bisa jadi cara instan buat ngejar ketertinggalan. Sayangnya, pertaruhan itu gagal total. Lihat aja grafik ini. Ini nunjukin betapa cepat dan brutalnya kejatuhan mereka. Dari 40% pasar di tahun 2007, anjlok, sampai tinggal 3% aja di tahun 2013. Cuma 6 tahun. Sebuah kerajaan hancur lebur. Dan ya, inilah akhir ceritanya.
Di tahun 2013, Nokia akhirnya lempar handuk. Divisi ponsel mereka yang legendaris itu dijual ke Microsoft. Di titik inilah era Nokia sebagai raja ponsel benar-benar berakhir. Oke, ceritanya udah selesai. Tapi yang paling penting kan pelajarannya. Kita masuk ke bagian terakhir. Pelajaran abadi dari sang raksasa. Nah ini yang sering salah kaprah. Perusahaan Nokianya sendiri itu nggak bangkrut loh. Yang dijual dan hancur itu cuma bisnis ponselnya. Sisa perusahaannya, mereka balik lagi ke bisnis awal mereka, infrastruktur jaringan. Dan sampai sekarang mereka masih pemain besar, terutama di jaringan 5G. Jadi, apa sih intisari dari semua ini? Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, dominasi itu nggak ada yang selamanya. Kedua, sukses itu bisa bikin kita sombong dan jadi lambat. Ketiga, kalau kita gagal beradaptasi sama perubahan besar, ya wassalam. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Produk jagoan aja nggak cukup, harus ada ekosistem yang kuat. Nokia punya hardware terbaik di dunia, tapi mereka kalah di perang software. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kisah Nokia ini kan pelajaran dari masa lalu, tapi relevan banget buat sekarang. Coba deh kita lihat raksasa-raksasa teknologi hari ini. Kira-kira siapa ya yang sekarang lagi berdiri di atas platform yang terbakar, tapi mereka belum sadar? Coba pikirkan.